Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, sungguh merupakan suatu kebahagiaan kalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah di dalam ibadah doa dan puasa di bulan Juli ini. Sungguh semuanya hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang dilimpahkan bagi kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian bahwa sebagai bentuk pengakuan kita atas anugerah Tuhan yang begitu besar yang dicurahkan kepada kehidupan kita sekalian. Besar anugerah. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amen. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kita akan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua hanya karena anugerah Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang telah menyelamatkan hidup kita. Selamatkanku, ku hidup, kita telah melimpah dengan kebenaran firman Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagi kita. Serukan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah
semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ucapan syukur kami menaikkan kehadirat-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk datang di hadirat-Mu Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, bahkan memberikan diri kami untuk melayani Engkau. Sungguh itu semua hanya karena anugerah-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini kami bisa berkumpul dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya disitulah juga Engkau berada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan itu membuktikan kembali Tuhan bahwa anugerah-Mu telah Engkau berikan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di saat-saat pandemi seperti ini Tuhan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berterima kasih kepada Engkau. Saat kami masih bisa bernafas, saat kami masih bisa beraktivitas, bahkan saat kami masih bisa menyaksikan streaming ibadah ini Tuhan, sungguh semuanya itu masih anugerah-Mu diberikan kepada kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau telah berhadirat di tempat ini. Demikian juga Engkau berhadirat dimanapun kami berada Tuhan yang menyaksikan streaming pada saat ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berkumpul Tuhan, Engkau berhadirat dan kemuliaan-Mu senantiasa melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang akan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam sama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hanya oleh karena anugerah Tuhan, sehingga kita bisa berada di tempat ini. Di dalam doa tadi juga sudah katakan, bahwa sungguhnya kita mau bersyukur. Bahkan tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur. Karena kita masih bisa beribadah. Dan juga tidak ada alasan untuk kita tidak semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kehidupan kita sekalian. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidup. Sekali lagi, ini hati kami ya Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hati kami yang tak sempurna Tuhan. Hatiku tak perlu campur tangan-Mu Tuhan, perlu campur tangan-Mu dalam hidup. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu. Amen. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sekali lagi, ini hatiku menyembah-Mu ya Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu Tuhan, campur tangan-Mu dalam hatiku mengasihi-Mu Tuhan. Hatiku
mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hati. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ku cinta kau ya Tuhan. Ku cinta kau, ku butuh kau Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku ingin kau, kasih-Mu menyertaiku. Kami datang bersimpuh di bawah kaki-Mu setiap malam. Aku datang bersimpuh di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikan kepadamu, ku cinta kau Yesus, ku cinta kau Yesus. Ku cinta kau, ku butuh kau Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku ingin kau, kasih-Mu menyertai. Jangan ada yang dapat memisahkanku dari-Mu. Jangan ada hal yang dapat memisahkan aku dari-Mu, karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu. Ku cinta kau Yesus. Bila aku merenungkan, bila aku merenungkan perjalanan kehidupanku, perjalanan kehidupanku, ku selalu merasakan Kau besertaku. Terima kasih. Apa yang patut ku ucapkan sebagai terima kasihku? Hanya kata sederhana, ku cinta kau Yesus, ku cinta kau. Ku cinta kau, ku butuh kau Tuhan segenap hatiku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertaiku,
kami datang bersimpu di bawah kaki-Mu Tuhan. Setiap malam aku datang bersimpu di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikan kepadamu, ku cinta Kau Yesus. Sekali lagi, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau. Sementara pelayanan berikutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertai-ku. Di jalanku ku inginkan kasih-Mu menyertai-ku. Jangan ada hal yang dapat memisahkanku darimu, karena tiada mungkin ku hidup tanpamu. Ku cinta Kau Yesus. Jangan ada hal yang dapat memisahkan kami dari-Mu Tuhan. Karena tidak mungkin ku hidup tanpa-Mu. Kami mencintai Engkau Yesus. Ini awal doa kami di dalam kebaktian doa dan puasa setiap bulannya. Sudah menjelang petang dan menuju malam. Dengarlah doa kami yang singkat, supaya kami mengekspresikan cinta kami kepada Engkau, yaitu membaca, menikmati, menghayati firman-Mu. Sehingga kami mempunyai alasan yang kuat saat kami sujud, berdoa dan menyembah kepada Engkau. Tanpa firman-Mu, segala kegiatan-kegiatan ritual-ritual agamawi tidak ada artinya. Itu semua hanya buatan manusia, cara-cara manusia untuk coba mempersembahkan kepada Engkau yang tidak kami kenal. Namun pada saat ini kami kenal Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih. Tolonglah kami dari awal ini, tadi, saat ini, dan sampai seterusnya seluruh ibadah doa, puasa, penyembahan berkenan dan diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa mempelai surga, kami sudah berdoa. Amin. Nyanyian demi nyanyian kita sudah nyanyikan. Kita ingin mencetuskan, kita ingin menyenangkan hati Tuhan, karena tidak ada kata yang lain yang paling indah kecuali kata cinta. Ya. Tetapi Yesus pernah mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firman-Ku. Sejauh mana kita mengenal seseorang yang kita kasihi, sejauh itu juga yang akan kita berikan, pandang, pikir, serahkan, ikuti, dan masih banyak. Kita punya pengalaman-pengalaman. Tetapi semakin sedikit kita mengenal seseorang itu, lalu kita mau cetuskan kami mencintai engkau, sangat mustahil. Karena kadang-kadang akan terjadi kejenuhan, terjadi sesuatu hal yang lain yang mungkin membuat kita terpecah konsentrasi. Itu sebabnya saya senang lagu ini mengatakan, jangan ada hal yang dapat memisahkan aku darimu saat ini. Dengan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Bersama istri kami sampaikan, Shalom.
untuk kita sekalian dimanapun kita berada, lewat live streaming atau lewat apa saja, karena Tuhan Maha Hadir. Kita sudah sampai pada Mazmur pasal 119 ayat 89 sampai 96. Kita akan baca atau saya baca lebih dulu sebelum saya memberikan sedikit bahasan yang saya renungkan, terjemahkan. Demikian bunyinya, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Demikian pembacaan ayat-ayat ini. Dan sebelum saya jabarkan, saya ingin sampaikan bahwa kita sudah membaca Mazmur dalam setiap doa puasa yang saya ingat mulai tahun 19 yang lalu, bahkan sebelumnya. Hingga saat ini kita baru membaca di antara 176 ayat hanya sampai 96 ayatnya pada petang hari ini. Ya. Dan sungguh saya memperhatikan bahwa tiap tulisan yang telah kita baca waktu yang lalu, yang telah kita hayati, semua itu saya coba renungkan kembali. Bukanlah suatu tulisan inspirasi mendadak. Suatu inspirasi yang tiba-tiba ya tidak ada kaitan mengkaitkan apa, hanya sekedar suatu ilham begitu saja. Tetapi jikalau kita perhatikan dalam ayat-ayat yang baru kita baca ini, ayat yang ke-89 itu yang akan saya jabarkan saja, tidak yang lain. Hanya mungkin sekedar saya akan sampaikan supaya kita melihat ya bahwa setiap 8 ayat adalah satu perikop dari huruf-huruf Ibrani yang hanya 22 huruf mati, bukan huruf hidup ya. Yaitu untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Ini kita perlu untuk jangan dilupakan. Ya. Saya tidak bahas kenapa pada ayat 89, kenapa bukan pada ayat yang pertama. Ya, dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu untuk mencintai firman Tuhan. Jangan sampai terpisah dari ayat firman Allah ini. Kalau kita hanya sekedar membaca untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga, ya sudah selesai. Tidak ada hubungan apa-apa dengan antara kita dengan Tuhan atau Tuhan dengan kita. Kita hanya bisa membuat sebuah karangan tulisan yang mengagungkan Tuhan yang di atas. Dikatakan tetap teguh di sorga, ya sudah selesai. Kita bisa mengagumkan seseorang, tapi orang itu jauh. Kita bisa mengagumi, menghormati orang yang berpangkat tinggi, tetapi tidak dekat. Apakah kita juga demikian pada petang hari ini? Kita bisa mengatakan untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga, ya sudah selesai. Tetapi di bumi ini kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Di bumi ini kita tidak ada kaitan dengan firman Tuhan. Tentunya kita tahu tidak sedemikian rupa. Ya, karena kita
akan membahas ini supaya ayat-ayat lanjutan yang saya dan saudara telah bersama-sama baca baik dalam suara atau dalam hati, bahwa adanya ayat 89, adanya firman Tuhan ini, adanya Tuhan ini, maka kita bisa melihat bumi ini ada karena Dia. Saya ulangi sedikit, kesetiaanmu dari turun keturunan, engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Ya, dengan lain kata, kalau kita mengagungkan Tuhan, kita menghormati Tuhan, bahkan kita tahu Dia itu selama-lamanya kekal, maka kita sekarang masih hidup dalam bumi ini, kita butuh untuk mengaguminya. Kapan kita mengagumi Tuhan kalau bukan sekarang ini di bumi ini? Ya, tapi bumi yang macam apa? Dikatakan di sini, menurut hukum-hukummu semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani engkau. Sudahkah kita melayani Tuhan? Mungkin kita katakan, saya imam-imam, saya pendeta, saya sedang jemaat, saya sedang melayani Tuhan, saya sedang di gereja, saya sedang di dalam kebaktian ini, saya sedang, begitu banyak. Tetapi ayat ini mengatakan sebab segala sesuatu itu termasuk bumi dan isinya dan langit dan semuanya itu sebenarnya ya sedang melayani Tuhan. Dalam bahasa yang sebenarnya berarti apa yang Tuhan ciptakan ini semuanya ini harus ada satu penundukan dan ada satu yang bisa diberikan, bisa menyenangkan hati yang memberikan segala sesuatu. Misalnya kalau saya mendapatkan ya berkat dari seseorang yang saya kagumi, kemudian barang itu berguna untuk saya lakukan, berguna untuk sesama, maka tidak saya simpan. Sewaktu-waktu orang yang datang kepada saya yang memberikan sesuatu itu akan saya tunjukkan ini loh hasilnya, ini ada. Saya tiba-tiba teringat waktu kami sekeluarga pindah dari Surabaya ke Irian Barat tahun 69, ya. Kami mempunyai satu gedung sekolah Alkitab, ya, karena pendetanya sudah pindah ke Amerika, maka barang-barang yang berguna untuk kebersihan tanah, kebersihan lingkungan, kebersihan taman itu tidak dipakai karena ketakutan. Yang dipercayakan itu tidak berani menggunakan dan sampai akhirnya karat rusak. Tapi waktu kami sampai di sana kami coba memikirkan apakah orang yang meninggalkan barang itu supaya menjadi rusak. Ternyata tidak. Kita mulai menggunakan itu sehingga taman yang penuh dengan rumput menjadi indah sekali kembali dan semuanya ini. Ternyata apa yang diberikan itu untuk menyenangkan yang memberi. Ya, kalau kita mau mengatakan pada malam ini untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kita buktikan di bumi ini kita mengatur bumi yang Tuhan ciptakan itu dengan sebaiknya. Kata Allah kepada Adam dan Hawa, jaga usaha supaya taman Eden itu semakin indah. Tapi manusia gagal, manusia membiarkan taman Eden dan semuanya itu, tanah itu penuh dengan onak dan duri. Pada malam ini kita mempelajarinya ini. Bagaimana kita ya bisa menyatakan Tuhan itu selama-lamanya teguh di sorga. Selama-lamanya firman itu ya teguh di sorga. Kenalkah kita kepada firman ini? Penulis Mazmur ini mengatakan pada ayat-ayat yang lanjutan kita baca tadi. Dia hampir binasa. Ya, kalau dia lupa Taurat Tuhan. Kalau dia lupa titah-titah Tuhan, kalau dia lupa perintah Tuhan, kalau dia lupa peringatan-peringatan Tuhan, saya berterima kasih. Kalau kita mengatakan firman-Mu tetap teguh di sorga, firman yang macam apa? Firman itu adalah siapa? Itu yang harus kita tahu supaya kita membaca firman Tuhan. Mungkin itu tulisannya hukum-hukum, mungkin itu tulisannya Taurat. Mungkin itu menuliskan dalam titah-titah dan semuanya ini adalah firman itu sendiri. Luar biasa.
Kita sedang membaca firman-Nya, tapi bukan firman yang mati, firman yang telah diyakini oleh penulis. Dikatakan untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kalau firman itu tetap teguh, berarti Tuhan, Yahweh yang kita percaya ini juga selama-lamanya ada. Luar biasa. Ya. Tetap teguh. Apa artinya teguh? Ya. Settle. Dalam bahasa Ibrani-nya, dalam terjemahnya mengatakan adalah sesuatu yang tetap, ya, tegak, teguh, best state, satu negara yang sangat kuat. Itu yang ditulis oleh pemazmur. Ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh. Firman yang macam apa? Ya, firman yang kita kenal itu siapa? Itu sebabnya waktu penulis mengatakan, ya Tuhan, kita harus tahu yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan ciptaan manusia, bukan dewa-dewi yang dipercayai oleh tahyul-tahyul orang nenek moyang kita, tetapi sebutan Tuhan, sebutan Yahweh yang adalah aku ada. Itu adalah Allah Sang Pencipta melalui firman-Nya. Ya. Kenapa dia mengatakan firman-Mu tetap teguh di sorga? Berarti ada waktunya. Firman itu tidak di sorga, betulkah? 2000 tahun yang lalu, firman itu betul-betul ada di bumi. Ya, luar biasa. Kita tahu dalam Injil Yohanes pasal 1, Allah itu firman, firman itu Allah. Tetapi firman itu menjadi manusia. Di mana manusia? Di bumi. Ya, bukan di alam bersah. Bukan di sorga belum. Tetapi firman itu di bumi, dia bertabernakel, dia berbicara. Ya. Dan kemudian dia harus mati. Kemudian firman itu bangkit. Dan firman itu kembali ke sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Setelah dia menyelesaikan semua penyucian dosa. Dan dia duduk di tahtanya sebagai Raja segala Raja. Tuhan segala Tuhan. Ini tetap dikatakan tetap teguh. Untuk saya membaca dan saya mau masuk dalam doa bersama kalian. Kita membutuhkan yang teguh ya. Mungkin kita membutuhkan sesuatu, kita punya pekerjaan, kita punya permasalahannya itu. Tapi jangan lupa, kata pemazmur ayat 96 katakan, aku melihat batas-batas kesempurnaan. Aku melihat segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu ada batasnya. Tapi Allah tidak ada batasnya. Ya, keteguhan Allah tidak ada batasnya. Kesempurnaan Allah tidak ada batasnya. Perlindungan Allah tidak ada batasnya. Ini yang kita perlu. Itu sebabnya tadi saya memikirkan kalau kita datang dalam doa. Seringkali kita belum apa-apa sudah banyak kekhawatiran. Kita tumpuk-tumpuk untuk kita nanti dalam doa puasa atau doa kebaktian ini. Kita mulai menceritakan. Bukan salah. Ya, kalau kita mengagungkan Tuhan, firman yang teguh di sorga untuk selama-lamanya, kita mesti percaya apa yang Tuhan janjikan itu, dia juga teguh. Dia bisa menjawab segala permohonan kita dengan teguh dan tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Hanya saja, jangan lupa, hanya dia yang kekal untuk selama-lamanya. Kita diberikan satu kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan. Baik di bumi ini, baik sampai
di dalam kerajaan sorga, kata firman Allah. Itu sebabnya jikalau kita perhatikan ayat demi ayat, saya tidak bisa kata yang lain. Kecuali saya ajak saudara pada malam ini, di dalam doa penyembahan kita, jangan lupa yang dihadapi Allah, Allah kita, Allah yang tunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia kekal. Dia firman-Nya kekal. Tapi jangan lupa apa kebutuhan-kebutuhan kita, baik secara jasmani maupun rohani dan lain sebagainya, itu semua bersifat sementara. Kecuali kita meminta titah-titahnya. Kita tidak melupakan titah Tuhan. Kita mencari titah Tuhan. Kita mendapatkan kehidupan yang selama-lamanya. Itu yang harus kita mohon kepada Tuhan. Seringkali kita masih memohonkan apa-apa yang duniawi. Tetapi Tuhan mau kita malam ini ada suatu peningkatan yang sungguh-sungguh. Apapun yang kita sudah siapkan dalam permohonan kita, dalam rumah kita atau dalam gereja atau di dalam nanti sujud menyembah atau dalam usia yang tua kita mesti tetap duduk, tidak bisa berlutut, itu no problem, yang penting hati. Dan jangan sampai lupa setiap kita permohonan, kita akan kuat iman kita jikalau kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kekal. Yesus yang kita sembah adalah firman yang teguh di sorga selama-lamanya. Maka saat kita sujud menyembah, kita semakin dikuatkan. Bukan semakin surut, aduh capek, aduh lelah. Ya, kita menghadapi Tuhan yang tidak lelah. Kita menghadapi Tuhan yang konsekuen. Kita menghadapi Tuhan yang setianya kekal selama-lamanya. Kita menghadapi Tuhan yang mengatur semuanya dengan begitu baik. Dan Dia juga akan mengatur hidup kita, mengatur nikah kita, mengatur keluarga kita, mengatur pekerjaan kita, pelayanan kita. Hari-hari ini yang penuh dengan kesusahan ini, Dia katakan di sini, ya, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Kita seringkali minta kepada Tuhan, tetapi kita tidak ingat titah Tuhan, atau kita tidak mencari titah Tuhan. Dia katakan, aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Itu sebabnya saya membaca ini, saya kagum dengan tulisan ayat 89, tetapi di bawahnya menjabarkan apa itu firman Tuhan. Oh, itu ada kesetiaannya, itu ada ketegaannya, itu hukumnya, itu titahnya, itu Tauratnya. Wah, semua dan semuanya saya jadi kagum. Saya ingin pada malam ini sebuah nyanyian akan kita nyanyikan dulu, supaya setelah itu kita sujud menyembah. Jangan lupa apapun yang kita perlu sampaikan, apapun undang-undang kita yang kita akan curahkan hatinya, jangan lupa yang kita sembah, kita harus kagumi akan kurbannya, kagumi kesempurnaannya, kagumi keteguhannya, supaya kita selepas ibadah doa puasa penyembahan ini, kita kuat karena Tuhan kuat, kita segar karena Tuhan segar, kita tersenyum karena Tuhan memberkati kita. Amin. Saya ajak saudara menyanyi, ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselam
kasih-Mu, kasih-Mu, oh amin, dalam tak terduga. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada mulia taranya. dan berkuasa. Mulia Amin. dan berkuasa. Dalam suasana doa katakan, kagum hormat akan Engkau. Oh, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kalau kita hanya sekedar mengatakan firman Tuhan, Yesus adalah firman. Memang betul. Dia mati, dia bangkit. Firman hidup selama-lamanya. Tapi mengapa ayat lanjutannya ini membuat saya kagum? Mengapa lagu ini ditulis demikian indahnya? Karena firman itu luar biasa. Dia menegakkan saya. Dia meluruskan jalan saya. Firman. Tetapi firman itu begitu sempurnanya. Kadang-kadang kita takut firman yang keras. Kita menghindari firman yang tegas. Kita mau cari firman yang gampang-gampang. Bukan firman. Firman yang gampang-gampang itu bukan firman. Firman itu selalu luar biasa. Itu sebabnya kita akan nyanyi berulang-ulang dulu. Hati kita siap. Apa yang kita hadapi? Kita kagum dengan firman yang luar biasa. Dia sedang menolong kita. Dia sedang untuk meluruskan jalan kita. Dia sedang untuk mengangkat yang lemah. Dia sedang untuk menyembuhkan yang sakit. Dia sedang untuk berbuat segala sesuatu yang kita butuhkan, yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Maka Yesus firman kekal itu bisa ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib, sungguh ajaib tuh dimengerti. lebih dari semua yang ada, Lebih dari semua yang ada. coba pikir hikmatnya. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu lagi, Kasih-Mu dalam tak terduga. oh amin. Kau sungguh indah, tiada taranya. Katakan, Mulia dan berkuasa. ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saya ajak kita ulangi dari awal. Tetapi nadanya, suaranya sedikit lebih lembut. Karena kita akan masuk dalam penyembahan. Yang bisa berlutut tentunya silakan. Yang tidak memungkinkan tetap duduk. Hati kita tunduk. Hati kita yang terutama. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib tuh dimengerti. Lebih dari semua yang ada.
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa dalam penyembahan. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum, oh amin, amin, amin Tuhan. Kurnia Masai, oh amin, amin. Dengan refrennya. Roh Kudus bimbinglah kami, Roh Kudus tolonglah kami. Roh Kudus yang mengingatkan kami firman. Amin, amin. Oh ya, syukur. Sendirilah hati kami. Bila hati kami penuh dengan firman, mengagumi Engkau, bukan tuntut ini itu. Hati kami ingin mengagumkan Engkau, karena hati ini merupakan sumber. Oh, ampuni kami kurang mengagumi Engkau. Ampuni kami, seringkali kami membutuhkan ini itu yang kami utamakan. Seringkali kami kagumi yang lain, Tuhan. Mulai hari ini ajar kami mengagumi Engkau, mengagumi firman-Mu, mengagumi titah-Mu, mengagumi hukum-hukum-Mu, mengagumi peringatan-peringatan. Oh, ya Ramasa.
Tuhan, dalam penyembahan yang semalam kurang ini, Engkau mendengarkan cerita-cerita anak-anakmu Tuhan, yang berbeda masalah, yang berbeda kondisi, yang berbeda, tapi Engkau sama. Engkau firman yang sama, Engkau firman yang hidup, Engkau firman yang kekal, Engkau firman yang sempurna, Engkau Allah pribadi. Rasa ya rasa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Rasa firman-Nya menjadi manusia. Oh, Engkau sangat mengenal kami, Engkau sangat mengetahui keadaan kami. Bahkan dalam rahim ibu Engkau sudah tahu, hingga kami lahir, kami besar, kami tua, dan kami kembali kepada Engkau. Dan Engkau tahu, Ramasikor ya Ramaya Masar, ya Ramaya Sur, Ramaya Nasir, Ramaya Biorasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saya ajak saudara tetap nyanyi ini nyanyian. Saya percaya kita semua, panjang lebar atau sedikit, setiap permohonan kita sudah kita serahkan kepada Dia yang kita kagumi. Kita percaya Dia kagum. Mungkin dalam sisi hukum Tuhan telah menjawab, mungkin dalam sisi peringatan Tuhan sudah ingatkan. Dalam sisi apa saja kita kagum, kita hormat, kita menyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita kembali akan duduk, yang tadinya berlutut, kita yang duduk tetap duduk. Kita akan menyanyi lagu ini tetap dalam penyembahan yang indah, dari awal sampai akhirnya. Saya minta saudara Tony akan doa syafaat, doa syukur, doa menyenangkan hati Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan,
hati, lebih dari semua yang ada. Oh amin. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita angkat tangan. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kita sorak, kita syukur. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji. Sekali lagi, Bapak Tony lanjutkan. Ku kagum sorak. Ku kagum Amin. hormat Amin. akan Engkau. Oh, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mengagumi-Mu Tuhan. Kau Allah, hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Ku kagum akan Engkau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Sekali, Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ini kehidupan kami Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan kekurangan ya Tuhan. Selama ini Tuhan, kami hanya mengandalkan kehidupan kami sendiri, kekuatan kami sendiri Tuhan. Di dalam menghadapi segala permasalahan, segala pergumulan, kami hanya berpegang pada hal-hal yang fana Tuhan, pada hal-hal yang tidak kekal Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Firman-Mu menegur kami pada sore hari ini. Namun firman-Mu juga memberikan kami jalan keluar Tuhan, yaitu kami mau berpegang kepada firman yang teguh, yaitu Engkau Tuhan, yang firman itu adalah kekal Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami hanya mau berpegang kepada Engkau Tuhan. Izinkan kami Tuhan membawa kehidupan kami ini Tuhan, memegang Engkau dengan teguh Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami semua mau berkata, kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah doa puasa pada sore hari ini. Terima kasih atas urapan dan Bapak Gembala yang telah Engkau berikan Tuhan, sehingga dapat memberkati kehidupan kami sidang jemaat-Mu Tuhan, Johor dan Lemah Putra. Engkau semakin memakai kehidupan Bapak Gembala kami terkasih Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan ke depan Tuhan. Kekuatan kesehatan diperlukan, hikmat marifat dari Engkau Tuhan yang diperlukan Tuhan, senantiasa Engkau mencurahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Pada saat ini juga Tuhan kami mendoakan Tuhan untuk negara kami Tuhan. Bahkan untuk seluruh dunia yang Engkau izinkan saat ini dilanda dengan pandemi yang ada Tuhan. Engkau kiranya mau urapi setiap pimpinan-pimpinan kami Tuhan di negara ini Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan hikmat marifat-Mu Tuhan. Sehingga melalui mereka juga Tuhan, Engkau dapat menuntun kami keluar dari pandemi ini Tuhan. Engkau dapat memulihkan kembali bangsa kami Tuhan. Dan saat semuanya ini Tuhan Engkau izinkan untuk pulih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, bangsa kami dapat melihat bahwa ada kekuatan yang besar Tuhan di atas semuanya ini Tuhan, yaitu Engkau Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mendoakan untuk gereja kami, Bapak Gembala dan Ibu, bersama seluruh penatua yang ada, bahkan seluruh majelis dan imam-imam yang ada Tuhan. Di saat-saat ini Tuhan, kiranya Engkau semakin membawa kehidupan kami, semakin hari semakin dekat kepada Engkau. Semakin hari semakin memegang teguh firman-Mu Tuhan, firman yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali kami ucap syukur atas kehadiran-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang Kau berikan pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, mempelai pria surga yang segera akan datang kembali Tuhan menjemput kami. Kami alaskan doa, ucapan syukur dan permohonan kami ini. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang ada. Yang pertama, diinfokan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa untuk hari Minggu tanggal 19 Juli dan Minggu tanggal 26 Juli 2020 akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepala rumah tangga dapat mempersiapkan secara mandiri untuk kebutuhan seisi rumah masing-masing dengan roti tawar yang dipotong-potong, anggur yang bisa dari buah diperas sendiri atau dari sirup anggur, ataupun dapat membeli hosti dan anggur di toko buku rohani yang masih buka. Sidang jemaat juga dapat mengambil di Saudara Filipus Zebua di Gereja Lama Putrau atau Pendeta Muda Kasieli Zebua di Jalan Johor. Tuhan kiranya menolong kita semua menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat juga dipersilakan dapat mentransfer persembahan dan persepuluhan melalui nomor-nomor rekening yang tertera pada layar. Sidang jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam kegiatan peduli kasih gereja kita, GKGA, dapat mentransfer ke nomor rekening Bank BCA berikut 822 116 6221 atas nama Endang Sriwardani atau Inge Tenggara. Pelayanan dampak COVID ini akan diakhiri pada pembagian di bulan Agustus 2020, sehingga bagi sidang jemaat yang rindu untuk berpartisipasi, paling lambat akan dibuka sampai dengan tanggal 20 Juli 2020. Kiranya gerakan ini yang senantiasa akan berbagi kasih kepada anggota jemaat kita yang membutuhkan dan terkena dampak dari pandemi ini. Untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, Bapak Ibu silakan menyimpan nomor WA yang tertera, yaitu nomor WA kantor sekretariat gereja yang tertampil. Permohonan doa dan ucapan syukur dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan pada nomor yang ada di layar. Yang terakhir adalah ibadah kaum muda Sabtu 18 Juli 2020 pukul 5:30 sore akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Eko Wahyudiono dengan tema Taat dan Setia, Bertahan dalam Segala Kondisi. Demikian pengumuman yang ada. Saya undang kita untuk bisa bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Hanya itu yang kami bisa sampaikan, karena tidak ada kata yang lain. Kecuali terima kasih karena Engkau selalu baik buat kami, buat sidang jemaat, buat yang besar, kecil, tua dan muda.
tugas apa saja yang sedang kami hadapi, dan keluarga-keluarga kami, semuanya Engkau sudah menjadi tumbuhan hidup kami. Karena Engkau kekal di sorga, namun Engkau juga ada di tengah kami. Berarti Tuhan, berkat-Mu itu selalu ada. Kami sangat berterima kasih. Sidang Jumat, tua dan muda di mana Engkau berada, pria dan wanita Engkau di mana berada, jangan lupa ini. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu berkat yang luar biasa ada pada kalian semuanya. Pulanglah dalam sejahteranya Bapa Surgawi, dalam keselamatannya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dalam persekutuan yang indah kekal dalam Roh Kudus-Nya, menyertai kita sekalian. Sekali lagi sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai sejahteranya oleh Tuhan Yesus Kristus, mempelai sorga, Juru Selamat, kekasih jiwa kami semuanya. Amin. Selamat malam semuanya.